Tafadhal. Mas Kalau yang soal. nida itu kan ada apa namanya beberapa huruf nida begitu. Ya. Itu apakah semuanya bisa dipakai? Penggunaannya itu berbeda dari segi qorib atau bait gitu. Jadi ada nida yang digunakan, harusnya itu digunakan untuk kita manggil itu jarak dekat, orangnya depan kita pas, atau pokoknya yang masih kategori dekat gitu lah. So, ada yang jauh. Tapi kalau kita lihat di Al-Quran, nida yang ada di Al-Quran cuma ya. Jadi ada nida lil qorib, ada lil bait. Sudah baca bagian qorib dan baitnya? Sudah. Jadi penggunaannya bedanya cuma itu aja. Nah, akhirnya kan harusnya kan dia kalau qorib ada nidanya sendiri, kalau bait ada nidanya sendiri. Nah, kalau di balagoh ada yang dia itu harusnya dipakai buat qorib gitu. Tapi yang bait pakai nida yang ini. Nah, kenapa gitu? Oh, ternyata dia tuh jauh di mata, dekat di hati. Nah, kayak gitu boleh. Oh, berarti pakai yang jauh boleh juga. Jadi dia punya maksud tersendiri, punya goret balagi sendiri. Itu Oh, nanti ada di cara halaman mana ya nida. Nah ini nanti ada di halaman 32. Tapi ini nida setelah istifham sama taman. Tapi nida dulu juga nggak apa-apa sih. Ini ya nida ya. Nah ini dia. berarti yang tadi itu secara hakikinya jauh, tapi Iya. namanya makna yang diinginkan kita itu, yang dimaksud kita itu adalah yang dekat gitu, jauh di mata dekat di hati gitu. Iya. Jadi itu misalkan gini nih, kan nida itu kan tolabul mutakalim iqbal al mukhatab. Kita udah nabda bil basmalah belum? Udah ya. Nabda bil basmalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi nida itu kan dia mutakalim nih. Misalkan ana manggil kalian. Nah, berarti ana mutakalim itu minta apa sih? Iqbal mukhatab. Pasti ana minta direspon lah. Ana manggil itu karena emang butuh yang ana panggil gitu kan. Biharfi naib mana ba'adu. Nah, huruf nida itu kan ada hamzah, ada a, ya, ayah, haya, ai, awa. Nah, itu semuanya huruf nida. Itu sebenarnya dia punya makna ada u. Jadi kayak ya Ahmad, ada u Ahmad gitu. Nah, nida Quran itu cuma dua, hamzah sama ai. Jadi a waladi, a sama ai ya. Terus kalau yang bait ada ya, ayah, haya, ai, awa. Nah, ini tadi yang barusan kita bahas yang zirul bait manzilatul qarib li syiddati hudurihi fi dhihni gitu. Nah, jadi dia tuh bait nih posisinya. Tapi kita panggilnya tuh pakai nida qorib. Kenapa? Li syiddati hudurihi fi dhihni. Karena dia tuh hadir di dalam ingatan kita gitu ya. Jadi jauh di mata, Dekat di hati. dekat di hati. Qoriban ala bu'din, baidan ala kurbin. Contohnya nih gini. Kaulnya syair ya. Asukana na'manil aro kita yakonu bi annakum fi rab'il qalbiya sukanu. Nah, jadi dia pakainya hamzah. Coba kalian lihat. Hamzah itu apa? Nida qorib. Nah, padahal posisinya ini lagi jauh. Jadi dia tuh manggil salah seorang dari penduduk Na'man. Tayakonu, jadi hai penduduk Na'man, ketahuilah kalian bi annakum, kalau kalian semua, bukan salah seorang ya, semuanya deh. Sekan di sini semua penduduk Na'man itu apa? Firobi kolbi, di dasar hatiku, di relung hatiku, sukanu. Kalian tuh tinggalnya di relung hatiku gitu. Jadi pakainya hamzah. Padahal di sini Na'man jauh posisinya. Nadanya tawil ya ini baharnya. Kalau yang Asukana itu juga na'manil aro kita yakonu bi annakum firobi kolbiya sukanu. Kalau apa? yang untuk biasanya yang di grup atau yang di markas susun itu iyalah itu termasuk dalam nida juga Enggak, apa, ya lah itu ayo, haya gitu, haya. berarti lahjah kata lain dari haya begitu. Iya, ayo gitu, haya. Ya lah syabab, ya lah basya, ya lah ya kapten. Ya lah ya habibti. Berarti bisa digunakan juga saja. Digunakan, ya bisa, itu memang artinya ayo. Ya ketika kita ngomong ayo pakai ya lah bisa. Kalau di belakangnya apa kata memasuki dalam kategori huruf nida gitu. Loh, ayo itu bukan manggil, manggil itu hey gitu. Hey kamu, ya Ahmad. Ya lah itu ayo itu ngajak artinya. Ayo masuk, ya lah nadhul. Kan bukan manggil
Hey, hey Oh iya, masuk kan iya. bukan beda loh artinya. Oke. Nah tadi ini kan tadi jauh di mata dekat di hati. Jadi di sini Hamzah kan harusnya nida korib. Nah, padahal dia posisinya bait. Berarti kotnya silul bait menghasil tel korib lisyidati huduri fidih nih. Nah, yang satu lagi ini dia kebalikannya. Kotnya jalul korib kal bait. Jadi dia tuh sebenarnya depan kita, dekat gitu. Tapi kita panggil pakai nida jauh. Kenapa? Yang pertama imma lirif atirut batihi. Karena dia levelnya terlalu tinggi dari kita gitu. Di sini contohnya Allah ya Rob. Nah, jadi pakainya ya, padahal kan Allah kan akrab min hablil warid harusnya. Tapi lirif ati rutbatihi karena levelnya paling tinggi malah. Nah itu kita pakainya nida yang bait. Terus lagi awlin hita tirutbatihi. Kalau tadi level terlalu tinggi, sekarang kebalikannya levelnya terlalu rendah. Jadi di sini tuh karena beda level, jadi kita nggak bisa kerasa deket gitu kan. Kayak iya kasul ijtahid. Nah, karena dia pemalas nih, inhitot kan di bawahnya. Ya kasul ijtahid bahwa bijanibik. Padahal samping kita pakainya ya. Soalnya malas banget dekat sama orang yang malas misalnya. Kita bilang dia seakan jauh dari kita. Ya kasul ijtahid gitu. Kan gak level kita dekat sama yang kasul misalkan. Yang ketiga, imali goflatihi bi naumin au syurut. Nah ini karena dia orang yang lengah. Dia yang tidur gitu misalkan. Ya rofi kita nabah bahwa bijanibik. Padahal samping kita. Ini ya, jadi kebalikan yang pertama. Khuruj an makna. Nah kalau tadi kan walaupun korib jadi bait jadi korib, jauh di mata dekat di hati gitu, atau yang dekat di mata jauh di hati gitu, jauh di level. Nah kalau yang ini dia itu kan harusnya tadi kalau nida itu apa, minta direspon. Al mutakalim di siapa? Ya tulub iqbal dari muhotob. Nah di sini huruj an makna, berarti di sini mutakalimnya nggak butuh direspon. Kenapa? Qatiyah rujun nida an maknahul asli fayuradu bihi ma'anin ukhra tufhamu minal kalam. Jadi kita pahami dari siyak ya, dari konteks atau dari perkataannya. Contohnya kazajar. Zajar itu kayak ini ya, mengingatkan atau menegur juga, atau zajar itu kayak melarang gitu sih. Ini menegur ini kayaknya, menegur ya, teguran. Ya kolbu mata tatubu. Padahal kan hati kan dekat sama kita, malah nyatu sama kita. Kita pakainya ya. Dan memang di sini kita manggil hati itu ya kolbu. Ya. Tadi penekanannya bukan jauh dekat sih. Ya kolbu, kita manggil hati kita, tapi kita nggak minta direspon sama hati kita kan. Kita cuma kayak lagi negur hati kita gitu loh. Wahai hati, kapan kamu taubat kan gitu. Ya kolbu mata tatubu gitu. Atau tahasur tuh kayak sedih atau nyesel gitu ya. Fayaqabra ma'nin kaifa waraita judahu. Jadi ini tuh ngobrol sama kuburan di daerah Ma'nin. Jadi wahai tanah kuburan, gimana kamu bisa menutup jasad itu, jasad yang mulia itu gitu. Kan ngobrol sama kuburan nggak mungkin, manggil kuburan nggak mungkin direspon gitu. Jadi dia tuh lagi sedih, soalnya orang yang meninggal itu orang yang mulia bagi dia. Terus dia ngomong ke tanah kuburan, bisa-bisa ya kamu nutupin jasad yang mulia itu gitu loh. Hei tanah kuburan. Kan nggak minta direspon, ya kan serem banget tanah yang bisa respon. Terus yang ketiga igro tuh kayak motivasi gitu. Ya madlum, talib bihakik. Hai orang-orang yang terdolimi. Nah itu bukan kayak, iya kenapa? Itu enggak minta direspon sama orang yang madlum itu. Tapi, hai orang-orang yang terdolimi, mintalah hak-hak kalian. Nah itu tuh untuk motivasi aja kita panggil. Jadi ketika orang terpanggil itu kayak termotivasi gitu kan. Nah itu ya. Jadi di sini nida tapi nggak butuh direspon. Fahimtum? Fahimtum? Ya, tambah mudah ya. Ada yang mau coba bikin kalimat yang pakai nida tapi nidanya nggak butuh direspon? Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar sambil kalian baca yang Taroji Tamani. Salam Bu.
Sebentar teman-teman, kita pause bentar ya. Ana akan share screen lagi ya. Tamam, asal wadih. Satu wadih. Tamam. Sebelumnya kan kita sudah membahas amar, nahyu, terus tadi nida. Nah, kemudian ada juga tolab, insya tolabi yang itu istifham. Istifham itu berarti kan pertanyaan nih, tolabu ilm ansyi gitu kan. Misalkan nanya tempat, berarti kan mau nyari informasi tentang tempat itu. Berarti tolab juga kan, tolabul ilm bisya'in majhul wa yahtaju ila jawab. Nah, berarti kalau misalkan huruf an makna asli, berarti dia adalah pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Oke, sebelumnya kita lihat aksamnya istifham dulu. Ada yang disebut dengan tasawur dan tasdik ya. Tasawur itu kita nanya sesuatu tentang gambaran atau definisi sesuatu itu. Kalau tasdik itu udah kita nisbatkan ke hukum tertentu, kemudian kita tanyakan benar apa enggaknya. Contoh dari tasawur gini, ja'ahu kabisodikin lahu musaqaf, ismuhu Ziyad, fatama bainakum ta'aruf, summa goba anka. Jadi misalkan Ana punya teman nih, misalkan teman Ana namanya Aisyah gitu ya. Terus Ana bilang sama kalian, ada teman Ana Aisyah, dia masih S2 di Azhar misalnya gitu. Nah terus udah kalian kenalan sekali aja.
Nah, setelah itu ukhbiruka ahbaroka ahuka ba'at an-naziyat ishtarul husat. Ana bilang sama kalian, Aisyah itu lagi S2 dan dia bentar lagi munakosyah misalkan. Nah, kemudian kalian lupa man Aisyah gitu. Nah, man di sini dia berarti masih tasawur. Jadi masih gambaran Aisyah itu siapa. Nah, pertanyaannya masih man Ziyad atau man Aisyah gitu. Itu loh teman Ana yang lagi S2 di Azhar gitu. Nah, terus abis itu Ana bilang lagi sama kalian, semua hubir kabar delikat, Ana ngabarin lagi kalian ngasih informasi kalau Aisyah itu mau munakosyah S2-nya terus balik ke Indo. Nah, kalau kalian nanya, nakosyat Fatimah risalah tahu summa ta'udu ila Indonesia. Nah, itu kan udah ada nisbah di situ. Sudah kita sandarkan Aisyah itu ke hukum lain, ya. Ke khobar gitu atau ke apa yang kita kasih informasi tentang Aisyah itu kan udah ada nisbah antara dua hal. Jadi bukan cuma tasawur Aisyah itu yang mana atau siapa, tapi udah Aisyah itu munakosyah terus itu balik ke Indo ini. Nah, itu berarti disebut dengan tasdik. Kalau kalian udah belajar mantik pasti kalian tahu karena ini pembahasan mantik ya. Dalam mantik di matan Surah Munawwarak, ini matan karya Syekh Al-Haduri, idraku mufradin tasawuran ulim wa darku nisbatin bi tasdikin husim. Jadi kalau kita suatu hal mufrad ya, belum kita nisbatkan ke hukum apapun, itu namanya tasawur. Kayak apa itu halal mat, apa itu habatus sauda gitu. Yang mana itu kopi sehat, yang mana itu susu kambing misalkan. Terus darku nisbah, misalkan kita nisbatkan kalau susu kambing itu lebih baik daripada susu sapi, susu kambing itu bisa anti alergi gitu-gitu misalnya. Ada obat buat pernapasan dan lain-lain gitu. Nah, itu udah jadi nisbah karena kita sandarkan susu kambing itu ke suatu informasi yang lainnya. Fahim tuh tentang tasawur tasdik. Mungkin nanti Ana share ini ya, link tentang pembahasan mantik tasawur tasdik. Buat apa sih kita belajar tasawur tasdik? Kan kita tadi lagi ngomongin istifham, yaitu cara istifham yang digunakan untuk tasawur sama tasdik beda. Contohnya nih Hamzah. Hamzah itu bisa untuk dua, bisa untuk tasawur, bisa untuk tasdik. Contohnya, aziyat safaro amnabil, asafaro ziyat del hajj. Kalau hal itu cuma buat tasdik aja. Karena hal itu kan jawabannya na'am dan la. Gitu. Na'am atau la. Hal safaro ziyat, hal ziyad safaro am nabil, itu nggak bisa kalau hal ziyad safaro am nabil. Kan hal itu harus na'am atau la gitu. Jadi nggak boleh kita isbat antara kan hal ziyad safaro am nabil, nggak bisa. Harusnya a ziyad safaro am nabil, kan jawabannya ziyad safaro atau nabil safaro ya. Kan hal itu harus na'am sama la, dan na'am sama la itu berkaitan dengan tasdik. Jadi benar nggak apakah susu kambing benar-benar lebih baik daripada susu sapi? Nah, itu kan dia pakainya hal atau a juga sih. Itu ya, pokoknya Hamzah itu bisa untuk tasawur sama tasdik, kalau hal cuma bisa untuk tasdik. Nah, kemudian selain Hamzah sama hal, ada lagi istifham pakai ma, man, mata, ayana, kaifa, aina, kam, ana, ayun. Nah, pasti kalian udah tahu lah semua istifham ini ya. Kita lihat deh, kayak ma itu pasti untuk guir ukola, buat benda, ya kan? Mal kuro, ma halibul gunam, apa itu susu kambing gitu. Ma hiya habatus sauda gitu. Atau untuk bayan hakikoh musamma, mal isrof. Itu ya, pokoknya ma itu untuk yang benda, kalau man untuk yang ukola, untuk yang berakal, man hafidu adarsa, man qara'a adarsa. Mata untuk zaman yang madi. Ya, misalkan mata dakhalnal madrasah. Atau zaman mustakbal juga bisa, mata nantahi. Terus ayana dia untuk zaman yang mustakbal khosoh bitahwil. Jadi ayana itu cuma dipakai untuk yang akan terjadi ya, masih mustakbal. Dan itu tahwil ya, yang sesuatu yang azim gitu. Contohnya kayak ayana yaumuddin. Nah, yaumuddin kan yaum azim. Terus kaifa di sini terus tak malu lita'yinil hal, ya kan? Kaifa asbahtu. Aina untuk tempat, aina kunta. Kam untuk adab, kam tulabu sufikum. Anna itu bisa punya 3 makna, tergantung kalam ya, tergantung siak. Ada kaifa, min aina, sama mata. Anna punya makna kaifa, contohnya kayak anna yakunu li gulam. Jadi kaifa gitu, gimana aku bisa punya anak kan? Terus min aina anna laki hada, min aina laki hada, atau anna ya'ti musafir, mata ya'ti al musafir. Jadi punya 3 makna ya. Ayun di sini yang paling banyak, bisa untuk zaman, makan, hal, adat, akil atau biru akil. Ya, ayun paling mutlak. Nah, sekarang huruf an makna. Berarti di sini pertanyaannya nggak butuh jawaban. Qatihul jul istifham an ma'na wal asli ila ma'ani majaziyah tufam min siyakil kalam. Contohnya nafyu. Wa hal nujazi ilal kafur, apakah kita memberi balasan? Ya.
wahal nujazi ilal kafur, itu artinya kita tidak membeli balasan, tidak membeli jaza. Kalian buka ya surat Saba ayat 17. Di sini gimana konteksnya? Yang penting di sini tuh halnya di sini artinya nafyu, artinya tidak, bukan hal yang butuh jawaban, bukan hal apakah. Jadi artinya ma nujazi ilal kafur. Terus kalau amr, ya misalkan fahal antum muntahun, terus sebenarnya artinya intahu. Jadi dia tuh pakainya hal, kan istifham tuh, tapi sebenarnya dia punya makna amr, intahu. Surat Al-Maidah 91. Ya, nanti baca sebab nuzulnya atau keterangan ayatnya ya. Kemudian an-nahyu, ya, berarti di sini melarang. Atasyaunahumullahu ahaku antasyau. Apakah kamu takut sama mereka? Padahal Allah yang paling berhak untuk takuti. Surat Taubat ayat 13. Berarti kayak bukan apakah kamu takut sama mereka, jangan takut sama mereka. Allah yang paling takut takuti. Sebenarnya kayak gitu mana? Pokoknya dia tuh nggak butuh jawaban. Apakah kamu takut? Iya atau enggak gitu. Tapi kita sebenarnya dilarang untuk takut. Kemudian ingkar itu adusyai bil ab. Jadi kayak kita tuh nanya, tapi sebenarnya kita tuh mengingkari apa yang kita tanyakan. Contohnya kayak apakah orang yang udah beruban, dusyai kan orang yang udah punya uban. Apakah kakek-kakek renta itu masih main-main gitu loh. Itu ya, itu sebenarnya kita lagi mengingkari hal tersebut. Ada lagi banyak banget mananya, ada takrir, taubih. Ya, takrir itu untuk penekanan ya. Alam nashrah laka sadrak. Nah, di sini bukan pertanyaan yang butuh jawaban, tapi untuk menekankan. Kemudian taubih, ya. Kemarin kita udah tahu ya, taubih itu untuk mencela. Ila masabab wal adu bil mirsad. Alama sabab wal adu bil mirsad. Ini kayak hamzah di bawah. Apakah musuh itu akan sakit hanya dengan mirsad, peluru, atau takdim, untuk mengagungkan. Man khallaftahu lil makarim, hitoban lil mayit karim. Nah, jadi misalkan nih ada orang yang mulia meninggal, abis itu kita kayak bertanya, siapa ya yang bisa gantiin orang mulia ini? Sebenarnya itu bukan pertanyaan yang butuh jawaban, tapi kita tuh kayak lagi memuji betapa agungnya orang yang si mayit tadi itu. Atau tahkir, untuk menghina. Kaifa tafsiru aliman wa narakan nahara laiban wal laila na'iman. Misalkan ada nih teman kita yang dia itu siang-siangnya main terus malamnya tidur. Gimana dia mau jadi orang alim gitu. Nah, kita kata gimana dia mau jadi orang alim, orang dia siangnya main, malamnya tidur. Nah, itu sebenarnya kita bukan pertanyaan dia akan menjadi alim kalau apa gitu tuh enggak, dia itu sebenarnya lagi tahkir, kita lagi menghina orang itu dengan cara pertanyaan. Tahakum, ya. Oh, yang di sini nggak ada kamusnya. Tahakum tuh kayak mirip-mirip suhriyah deh, kayak ngejek gitu ya. Jadi kayak as-sholatu kata ta'muruk, surat Hud ayat 87. Nah, sebenarnya kayak mungkin dia tuh sholat tapi masih berbuat maksiat gitu. Apakah sholatmu menghasilkan ini gitu kan? Ya. Jadi tahakum itu artinya mengejek. Kemudian istibto dari kata bati ya. Kok ini lama banget sih gitu. Mata nasrullah. Jadi perkataan mata di sini tuh bukan untuk pertanyaan yang butuh jawaban, tapi dia segera, kok ini lama banget pertolongan Allah, mata nasrullah. Kayak kita istibto, kenapa corona lambat banget sih perginya? Mata izalatul corona gitu. Mata zawalu corona. Oke, terus istibat gara-gara bait ya. Kalau tadi situ bati, istibat bait. Anna lahumud dzikra wa qad ja'akum rasulun bin tsumma tawallaw an. Terus ta'ajub karena kaget ya. A'alidu ana ajuz. Jadi apakah aku bisa melahirkan dan aku sudah tua? Itu kan kaget di sini. Taswiyah sama aja. Sawaun alaihim antartum am lam tunzir. Jadi A-nya di sini hamzahnya laisal istifham, tapi dia itu kayak menyamakan gitu loh. Dia mereka tuh sama aja. Mereka dikasih peringatan atau enggak, kayak gitu emang. Karena hatinya sudah tertutup. Al-Baqarah ayat 6. Atau taman nih. Jadi dia tuh berangan-angan dengan pertanyaan. Fahal lana min syufa'a. Nah, nanti di surat Al-A'raf ayat 30 bisa kita lihat. Kenapa ini angan-angan ya? Siapa yang mengatakan? Apakah kita punya syafaat? Gitu. Kemudian tashwik itu untuk bikin sesuatu yang menarik. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Misalkan kayak kita biasanya kalau mau cerita, kalian tahu nggak? Gitu. Kalian tahu nggak? Apakah kalian tahu? Nah, itu kan sebenarnya kayak bukan pertanyaan yang butuh jawaban, bukan yang enggak tahu kan enggak. Ini loh, dia tuh mau ngasih suatu informasi yang menarik gitu. Tashwik gitu sini.
Nah ini kayak tadi waktu pembahasan tasur tasdik kayak hal haja abuka. Nah di sini kan nisbah si hatil haj ilal ab sama tasdik. Karena kita nisbatkan bapak kamu dengan haji gitu. Jadi ada nisbah antara dua hal, bukan cuma yang mufrad. Kalau yang mufrad berarti masuknya tasawur. Man haja gitu kan satu, gak kita nisbatkan ke fa'ilnya atau mustatilahnya. Fahimtum an istifham. Ini masih wadih ya. Kita lanjut di Taman di Taroji ya untuk hari ini. Taman dan Taroji di sini tolak ke sesuatu yang disukai, ya kan? Kita berangan-angan. Contohnya kayak najah, gitu, atau ribah, atau mau keuntungan, gitu. Dan ingkana husul hukoriban mutawakian sama taroji. Kalau misalkan sesuatu yang kita inginkan itu dia inilah kayak buat kita dapetin itu sesuatu yang mudah atau ya memang kita punya hak untuk dapetin itu gitu. Koriban mutawakian bisa aja terjadi dengan mudah gitu. Terus dengan taroji nanti kalau taman itu mustahil atau susah lah untuk dijangkau gitu. Nah untuk yang taroji yang mudah untuk kita dapatkan itu biasanya pakai la'ala atau asa. Ya kalau mujtahid la'ali anjah kan dia mujtahid emang udah rajin terus dia mau najah ya udah bisa aja. La'ali anjah. Nah kalau tajir asaan arbah ya kan orang dia pedagang ya bisa aja dapat untung. Coba kalau dia mas-masan ala firosh di atas kasur terus dia bilang asaan arbah ya bisa aja dia pakainya itu tamani jadinya konteksnya. Terus wal amr al mahbub in kana la yurja husuluhu istihalatihi au bu'dihi yusamma talab. Nah, terus kalau misalkan ini nih, la yurja husuluhu istihalatihi karena dia mustahil atau bait ya. Susahlah buat terjadi. Kita jadi itu namanya tamani dan itu pakainya laita. Mustahil kama yakul harim. Dia orangnya udah tua, udah umur 60 ke atas. Terus bilang laita syababa ya'ud. Coba dia mau balik ke masa muda. Apa kayak kita sekarang, kita pengen balik ke masa kecil. Udah itu mustahil kan? Atau yang bait kama yakul muflis, dia posisinya muflis terus dia pengen laitali kintoru dahab, dia pengen segunung emas padahal dia posisinya muflis. Dia nggak mustahil sih, bisa aja dapat, tapi apa bait lah susah lah, mungkin butuh waktu lama. Waktu taman nabihal, nah taman juga bisa dilakukan dengan selain la'ala, asa sama laita tadi juga bisa pakai hal, laus atau la'ala. Kan la'ala tadi masuknya ke taroji kan. Contohnya yang fahalana min syufa'a barusan kita bahas di istifham ya. Jadi ini bukan pertanyaan yang butuh jawaban, tapi dia lagi tamani. Terus atau yang pakai la walau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Atau yang pakai la la'alli ilaman qad hawitu atir. Seandainya aku terbang ke dia gitu kan. La'alli ila qad hawitu atir. Makanya di sini tanbih minal atau asyai'ah. Jadi ada kesalahan yang umum ya digunakan fil murasalat. Misalkan ataman lakum dawa masih wa taufiq. Padahal ataman di sini apa? Kesehatan dan taufik dari Allah itu kan bukan sesuatu yang mustahil wala bait, tapi dia mahbub mutawaqi qarib. Jadi harusnya arju lakum dawa masih wa taufik. Jangan bilang atamanna ya. Tamam, fahimtum. Jadi kita hari ini ngambil nida, istifham, dan tamanni. Biasa kita akan memahami bab qasar ya. Visual. Kalau yang untuk itu tadi